wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas tentang topik yang selanjutnya yang kemarin sudah diminta kalian untuk mencari, yaitu tentang authenticity. Oke, sekarang silakan siapa yang mau duluan untuk menyampaikan apa yang kalian dapatkan dari kemarin. Silakan. Saya Sir, Oke, boleh? silakan Tiwi, boleh. Jadi menurut pemahaman saya kayak kalau autentik itu tuh kayak mencangkup penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Itu supaya mengukur apa sih prestasi dan sikap peserta didik. Lalu buat contohnya itu bisa kayak pementasan drama atau bisa juga kayak Mbak Kis yang minggu lalu jelaskan itu apa sih percakapan secara role play kayak gitu, Pak. Oke, ada Ya lagi? Pak, sekian. Udah Pak. Oke, yang lain silakan. Iya Pak, kalau Pak, dari silakan. yang Anessa pahami, authenticity itu penilaian di mana guru menilai murid sejauh mana mereka menguasai materi dan pengetahuan dari materi yang disampaikan. Dan materi yang disampaikannya itu juga harus ada pembahasan mengenai real world, jadi tentang dunia nyata gitu, termasuk dunia nyata. Sama ada kata-kata, jadi materinya itu harus a part of, not apart from, gitu Sir, yang Anessa baca sih. Maksudnya itu gimana? Apart from, not a platform. Ya jadi harus tadinya saya juga ini sih baru dibaca lagi Sir. Jadi, tapi ada kata-katanya, jadi materinya itu harus a part of, not apart from. Jadi harus masuk di situ, bukan bukan menjauh. Jadi apart itu kan keluar, jadi keluar dari materinya itu Sir. Oh, merupakan bagian dari ya, bukan Iya, menjauh merupakan dari bagian gitu dari, ya. bukan menjauh dari, ya. Itu Sir. Oke. Misalnya gimana tuh contohnya Nisa, yang menurut pemahaman kamu? Kayak misalkan bahasa Inggrisnya untuk di perhotelan gitu ya Sir. Jadi yang dijelaskan itu bahasa Inggrisnya ya untuk perhotelan. Jadi yang merupakan bagian dari percakapan yang digunakan di bahasa di hotel gitu Sir. Itu sih dari pemahaman Anissa. Oke, terima kasih. Anissa cukup Sir. Ya. Yang lain, silakan. Ada Chris, Tio, Pusiska, ada Helmi. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Saya coba ya, Sir. Oke, silakan. Kalau menurut saya sama tadi dengan Mbak Tili. Di sini guru memberikan informasi tentang perkembangan belajar siswa, terus selama mengikuti proses pembelajaran, sehingga guru tersebut dapat mengetahui kemampuan dan hasil belajar siswa dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, kalau dalam contohnya, biasanya guru memberikan suatu tugas berupa proyek misalnya gitu ya, seperti drama. Lalu guru memantau sampai hasilnya, sampai drama tersebut berjalan bisa terlaksana gitu. Jadi guru terus memberikan motivasi, memberikan dukungan sehingga siswa tersebut tahu apa yang harus mereka lakukan atau mereka kerjakan. Seperti itu menurut saya. Contohnya gimana Bu Siska ketika dibilang memberikan dukungan, motivasi gitu? Ya, misalnya dalam kegiatan pembelajaran kayak drama gitu, share gitu, storytelling gitu. Nah, di situ guru memantau, memberikan bimbingan kepada siswa tersebut sehingga siswa paham apa yang mereka harus kerjakan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Dio, silakan, atau Fani, atau
Helmi. Helmi ada di situ nggak Helmi? Ada Pak. Oke, coba gimana yang Helmi dapatkan? Apa Pak? Saya Tentang belum mudeng Pak. ya minggu kemarin kan diminta untuk mencari tentang authenticity. Jadi authenticity itu apa? Authenticity dalam assessment itu seperti apa? Lupa saya Pak. Oke. Fani, silakan Fani. Bentar, suaranya putus-putus. Ngitin dulu wifi-nya bentar. Oke, Dio, silakan Dio. Mohon maaf, Mister. Minggu lalu saya tidak tuh. Oke. Berarti belum nonton videonya juga ya. Oke. Oke, kalau begitu kita ke sini saja. Dulu saya Oh iya, silakan Chris. mencoba. Mm. Kalau menurut saya authentic assessment itu penilaian yang dilakukan oleh guru untuk menilai pemahaman siswa pada suatu materi. Yang asesmennya itu dilakukan yang memiliki hubungan dengan dunia nyatanya gitu, Mister. Jadi di dalam materi tersebut siswa menggunakan materi yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah di dalam dunia nyatanya. Contohnya ya kayak kemarin itu semisal siswa punya masalah dalam misal mempunyai pekerjaan yang jadi marketing gitu, Mister. Jadi dia bisa mengaplikasikan yang tentang deskriptif itu dalam konteks bicara itu di dalam dunia nyata gitu untuk mempresentasikan produk yang mereka miliki gitu. Jadi kayak role play gitu, yang satu jadi salesnya, yang satu jadi customer-nya gitu, Mister. Oke, terima kasih. Oke, kalau begitu kita akan masuk ke pembahasan materinya. Oke. Nah, ini saya share dulu. Nah, ini adalah materi tentang authenticity and assessment. Nah, sebelum kita ngomongin apa sih itu tentang authenticity, kan kita harus tahu dulu ya. Ketika sebenarnya di dalam secara literatur, secara definisi, itu apa sebenarnya. Nah, ini saya ambil dari sini, dari sebuah artikel. Nah, artikel ini dari jurnal Educational Studies. Nah, Educational Studies ini salah satu artikel jurnal dari jurnal Educational Studies. Artikel ini berjudul ini judulnya. Nah, ini publish di tahun 2020. Nah, jadi dan ini terindeks Scopus seperti itu. Jadi dia masuk tahun 2019 September, kemudian accepted dan publish di tahun 2020. Nah, ini adalah salah satu contoh penelitian yang sudah dilakukan oleh seorang peneliti, yaitu Huang Rui dan juga Jiang Lianjiang dari Jimei University, Faculty of Education, dan juga University of Macau. Nah, yang akan kita bahas untuk hari ini itu berdasarkan teori. Sebenarnya authentic assessment itu apa? Jadi di dalam sebuah artikel jurnal itu pasti ada bagian yang namanya literature review. Nah, ini kan topiknya ada authentic assessment, kemudian teacher's perception and practice. Jadi sebenarnya menurut guru-guru di Cina itu authentic assessment itu apa sih? Seperti itu. Di secondary classroom. Berarti ini sekitar SMP, SMA seperti itu. Nah, kalau kalian lihat secara detail di sini, yang dicek itu adalah English teachers. Di sini disebutkan English teachers ini sebenarnya melihat authentic assessment itu seperti apa sih, kemudian ketika mereka dalam prakteknya seperti apa. Nah, findings-nya menemukan bahwasanya mereka tidak menolak bahwasanya authentic assessment itu bermanfaat. Tapi ketika
pada kenyataannya hanya sepertiga saja yang mereka mencoba untuk meningkatkan, menerapkan tersebut. Oke, nah sekarang kita lihat, nanti ini bisa dibaca sendiri, nanti akan saya share untuk filenya. Nah, kita lihat di sini. Nah, inilah ketika kalian membuat skripsi, nah misalnya mengangkat topik ini pasti kan ada di bab 2, di literature review. Nah, ini yang akan kita dapatkan informasinya. Sebenarnya authenticity in assessment itu seperti apa sih? Nah, tadi kan kalian menyampaikan ada beberapa informasi mengenai, supaya ini, assessment itu. Nah, jadi memang assessment itu tidak terlepas dari proses pembelajaran. Nah, tetapi ini kan kita lagi proses memberikan assessment. Nah, biasanya kalau assessment kan biasanya tidak, walaupun tidak semuanya itu, untuk memperoleh nilai. Nah, untuk memperoleh nilai ini, cara apa ini yang sebenarnya otentik? Nah, sebelum itu kita akan lihat, sebelum kita bawa ke konteks Indonesia, kita lihat dulu sebenarnya itu apa sih supaya kita tidak berbeda persepsinya. Nah, ini kalau menurut artikel ini, otentik itu bisa diartikan berbagai macam cara. Tetapi salah satunya adalah ini, yang saya blok kuning, correspondence between the assessment situation and the working or professional practice situation. Jadi ada hubungannya antara assessment situation yang dilakukan di dalam kelas dengan pekerjaan atau professional practice situation. Jadi dengan dunia nyata ketika mereka menjadi seorang profesional. Nah, seorang profesional di sini berarti dia bisa menjabat sebuah pekerjaan apapun itu. Jadi assessment-nya itu menggambarkan apa yang ada di dunia nyata yang ada dijadikan sebagai profesi. Itu menurut ini, nanti bisa dicek sendiri di bawah. Nah, hubungannya dengan pendidikan bahasa Inggris itu, ini harapannya itu, authentic assessment itu bisa mengembangkan bahasa, language skills-nya, skills bahasanya, dan juga kemampuan dalam berkomunikasi. Nah, kemampuan bahasa dan berkomunikasi ini yang relevan untuk masa depan mereka, yaitu masa depan dalam hal profesi dan juga kehidupan. Nah, dengan kata lain ini. Jadi, authentic assessment itu memberikan hal yang paling penting terhadap authentic konteks. Jadi, ini sebenarnya mau ngapain ini nanti ke depannya, supaya bisa apa? Ketika praktek ini nanti ke depannya bisa apa? Seperti itu. Nah, oleh karena itu, menurut para peneliti, ini banyak, bla 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 bla, pembelajaran harusnya contextualized in realistic settings. Jadi harus di-set supaya pembelajarannya itu contextualized. Nah, kalau di Indonesia ini, kita kan di sekolah itu nanti topiknya kan macam-macam tuh. Jadi bagaimana caranya, itu tugas seorang guru, supaya membuat itu serealistik mungkin. Seperti itu. Nah, untuk itu harus dilihat juga, sekolah ini nanti tujuannya apa. Nah, kadang-kadang sesuatu yang dianggap di satu sekolah itu autentik belum tentu di tempat lain. Misalnya tadi seperti yang diberikan contoh oleh Bu Siska, drama seperti itu. Nah, ketika drama itu di SMP ataupun SMA, nah kita harus lihat dulu apakah mereka benar-benar suka dengan drama atau tidak. Ketika memang tujuan mereka itu misalnya motivasi mereka bukan menjadi seorang artis atau pemain drama, maka itu tidak begitu autentik, karena kemungkinan saya kan nggak pengen jadi ini gitu. Jadi harus disesuaikan seperti itu. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan mengenai meaning dari definisi dari autentik sampai sini? Siap tidak, Sir? Saya jelas. Yang lain bagaimana? Sudah cukup jelas, Sir. Oke. Nah, kalau sudah cukup jelas, kita lihat untuk yang karakteristik. Nah, jadi ketika menulis bab 2 di sebuah skripsi itu harus ada dasarnya. Jadi, autentik itu kan tergantung situasi dan konteks background sekolah tersebut. Nah, kita lihat di sini. 6 karakteristik menurut si Wiggins tahun 1993. Nah, ini harus realistik, merefleksikan informasi yang akan digunakan di dunia nyata, berdasarkan problem
on solving unstructured problem, jadi digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah, kemudian melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan disiplin studi, kemudian sama dengan konteksnya, kemudian mendemonstrasikan skills yang berhubungan dengan masalah yang lumayan kompleks, kemudian memberikan feedback dan juga practice and second chances. Jadi diberikan kesempatan, tidak hanya sekali saja. Nah, ini kemudian disummarize bahwasanya authentic itu menjadi 3 dimensi. Realism, contextualism, and problematization. Kalau menurut si Villarruel ini. Jadi kan berbeda, ini yang lebih baru tahun 2018. Jadi ini teori yang agak lama dari dia, ini teori yang lebih baru dari si Villarruel. Nah, misalnya realism ini berarti menggabungkan knowledge dengan kehidupan nyata, kehidupan kerja dan kehidupan nyata. Contextualized berarti ini dikarakterisasi situasinya itu di mana pengetahuan bisa diterapkan di dunia analitik melalui pemikiran yang dalam. Dan ini bisa menyulut atau menyulut bahasa Indonesia, itu menyulut sih bahasa Indonesia, memprovokasi, menimbulkan perasaan bahwasanya apa yang dipelajari itu nanti bisa digunakan untuk di masa depan untuk memecahkan masalah. Seperti itu. Nah, dengan menurut si Villarruel ini, ada step by step yang bisa digunakan di dalam menerapkan authentic assessment. Seperti itu. Nah, misalnya yaitu memperhatikan konteks kesempatan kerja seperti apa, kemudian desain tasnya, setelah didesain baru diaplikasikan learning and playing standard, ditentukan cara penilaiannya, kemudian dipraktekkan summative and feedback. Tapi model ini untuk higher education. Kalau di secondary konteks perlu dicek lagi seperti itu. Nah, itu kalau menurut Villarruel. Ini ada yang lama lagi menurut O'Malley and Pierce. Ada beberapa contoh nih menurut dia ya. Beberapa contoh dari contoh authentic assessment. Tetapi ini bukan but are not limited. Ya, tapi bukan hanya ini saja. Ini hanya sebagian kecil saja. Contohnya ada oral interviews. Jadi guru tanya siswa tentang activities and interest. Jadi kayak mungkin kalau di dunia nyata bisa dikaitkan dengan interview ketika mengikuti seleksi kerja seperti itu. Storytelling, jadi students narrate their experiences. Nah, storytelling ini juga harus disesuaikan ketika di konteks misalnya kita di kelas SMP itu kan ada membahas tentang lagu. Nah, ketika storytelling di sini, maka siswa bisa disuruh, kalau storytelling kan berarti dia ngomong sendiri ya, bercerita gitu. Jadi kayak misalnya dia menjadi seorang penyiar radio. Oh, ini adalah lagu ini, background-nya seperti ini, itu bisa. Mengaitkan dengan kepribadian dia. Kemudian projects. Nah, project ini tergantung project-nya apa. Misal, kemudian demonstrations. Nah, students demonstrate the use of materials. Materinya kan tadi misalnya lagu. Jadi mereka demonstrasikan lagu tersebut, tapi bukan berarti harus nyanyi gitu ya. Misalnya mereka menyampaikan, mempresentasikan. Nah, mempresentasikan kan mendemonstrasikan sesuatu, menjelaskan oh ini lagu ini gitu. Portfolio itu berarti pengumpulan koleksi dokumen seperti itu. Misalnya untuk mengecek progresnya. Misalnya dari lagu itu kalian disuruh tugasnya misalnya project, jadi nyambung juga nih ke portfolio. Projectnya kalian membuat portfolio tentang lagu-lagu. Jadi silakan kumpulkan lagu-lagu yang kalian suka. Misalnya seminggu 1 lagu. Nah, dari 1 lagu itu nanti kalian belajar vocabulary apa. Nanti kemudian di pertemuan kedua, lagu yang kedua gitu. Vocabulary-nya apa. Jadi bisa dicek. Jadi nanti ketahuan, oh progresnya sejauh ini nambah vocabulary-nya. Seperti itu. Nah, itu sudah selesai sampai situ untuk materinya. Sekarang kita akan bahas untuk sebelum kita berlanjutkan, ada yang mau ditanyakan atau belum? Silakan.
Halo? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Sir. Belum ada, Sir. Oke, kalau apakah cukup jelas mengenai konteks authenticity? Jelas semuanya? Jelas, Sir. Jelas, Sir. Jelas, Sir. Kalau sudah jelas, sekarang kita akan lihat salah satu konteks yang ada di buku. Nah, waktu itu sebentar saya cari dulu bukunya. Di buku itu, sebentar. Yang misalnya dia revisi tahun, bentar. Buku. Nah, ini ada contoh buku bahasa Inggris. Saya akan coba buka, kemudian kita akan lihat. Nah, ini ada buku yang di istilahnya, saya stop share dulu, saya share yang lain. Nah, kita akan lihat satu konteks buku. Silahkan untuk tulis namanya di kolom chat sebagai absensi. Nah, ini saya ambilkan satu contoh buku. Nah, ini buku bahasa Inggris untuk SMA atau SMK kelas 11. Nah, kita lihat sekarang. Ada misalnya ini ada topik-topiknya ya. Silabusnya seperti ini, ada offers and suggestions, opinions and thoughts, part-time, party time, and then nationalism and expositions, dan lain sebagainya. Kita akan lihat satu contoh di sini. Jangan yang ini deh, coba kita cari yang lain. Kayaknya ini udah pernah dibahas. Kita cari topik yang lain. Misalnya ini, cause and effect. Nah, jadi ketika kita mau melihat assessment, kita juga harus melihat ini, KD-nya apa yang diharapkan. Di sini adalah menerapkan fungsi-fungsi structural text yang meliputi, yang melibatkan tindakan. Nah, ini topiknya yaitu ya, yang harus difokuskan, memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat. Nah, berarti because of, due to, thanks to. Nah, ini menghubungkan sebab akibat ya. Ya, ini intinya adalah tentang sebab akibat. Nah, ketika sebab akibat, maka di sini kita lihat apa kontennya. Misalnya seperti ini, cause and effect, cause and happen first. Example, it rained. Kemudian kita lihat materinya. Nah, ini materinya. As a result, then, hence, signal words. When we talk about something from a certain cause, we use the following signal words. Nah, oke, materinya sampai situ. Nah, ketika kalian lihat ini topik ini adalah topik-topik yang dibahas di dalamnya. Oke, ketika seperti ini kira-kira berhubungan dengan apa ini? Ini berhubungan dengan apa? Ini? Sebab akibatnya, Sir. Iya, maksudnya di bidang apa ini? Yang ini deh, yang pertama dan kedua. Ini? Yang ini nih, yang saya block highlight ya. Nah, ini nih. Nah, ini. Ini berhubungan dengan lingkungan. Nah, sekarang saya mau tanya ke kalian. Lingkungan, berita-berita tentang lingkungan banyak nggak di berita-berita itu? Banyak, Sir. Nah, penting nggak informasi tentang berita lingkungan? Penting, Sir. Penting. Nah, itu kan ada di dunia nyata ya. Nah, ketika Iya, Sir. kalian misalnya hendak meminta mengakses peserta didik untuk menggunakan cause and effect yang sudah dipelajari, yaitu tadi ya kayak yang di sini nih, because, as a result, hence, consequently, finally, therefore, in order to, bla bla bla. Kira-kira nih
Instruksinya seperti apa? Dan harus diingat juga, ini adalah peserta didiknya kelas 11 atau kelas 2 SMA. Nah, kira-kira apa yang bisa mereka kerjakan? Dan harus diperhatikan juga tadi tujuan utama dari pembelajaran ini adalah di sini ada yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis. Seperti itu. Kalau ini kan masih pengetahuan ya, yang 3.7. Nah, 4.7 itu udah menyusun. Kalau ini kan menerapkan saja. Kalau ini sudah menyusun. Kalau menyusun itu berarti udah hot. Seperti itu. Jadi kira-kira kegiatannya apa? Mengenai topik yang ini. Yang berhubungan dengan lingkungan. Apa misalnya kalian sebagai seorang guru mau melakukan assessment yang otentik untuk peserta didik? Kira-kira apa? Membuat poster, Gimana? membuat poster untuk mengajak orang lain untuk menjaga lingkungan gitu. Coba di instruksinya seperti apa coba? Bayangkan kamu lagi mengajar kelas 11. Isi di kelas itu ada misalnya 30 lah. 30 anak, 30 siswa. Kira-kira kamu instruksinya seperti apa? Silakan. Silakan. Bayangkan kalian lagi ngajar. Nah, ketika lagi ngajar itu kan kalian mau menyuruh mereka bikin poster. Pastinya kan ketika sudah dibahas tentang ini kan pasti kalian punya bahan bacaan ya. Oke, yuk kita baca berita ini, kita baca berita itu. Menurut kalian gimana? Itu kan lagi praktek ngomong tuh. Meningkatkan kemampuan mereka ketika ngomong. Misalnya, okay kids, okay students, today we are going to study about cause and effect. Okay, have you ever watch about this news? Okay, today we are going to watch about this news. What is your opinion about that one? What's your opinion about this? Bla 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 bla. Sudah, kemudian mereka kan jadi belajar tuh. Okay, now what is your opinion? Mereka praktek untuk menyampaikannya. What do you think? Do you agree with that or not? Bla bla bla. Oh, what is the cause? Why is it like that? What is the effect? Bla bla bla. Kan sudah tuh. Itu kan sedang brainstorming supaya mereka mendapatkan ide-ide. Nah, setelah selesai, okay, so today we have studied about this bla bla bla. So now it's time for you to. Nah, silakan. Boleh pakai bahasa Indonesia. Kira-kira instruksinya apa? Intinya mau disuruh bikin poster. Supaya kalau sekarang kalian bikin poster ya tentang ini nih gitu. Itu nggak otentik. Gimana caranya membuatnya otentik? Instruksinya itu yang penting. Tuliskan alasannya, Sir. Coba instruksikan. Tolong tuliskan alasan dan juga dijelaskan kenapa memilih alasan itu. Kan ini buat poster, bukan buat alasan. Seperti misal karena udah tahu nih efek dari misal pemanasan global nih, terus nanti untuk mengatasi masalah pemanasan global ini upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mengajak orang lain untuk mengurangi pemanasan global gitu kan misalnya. Terus seandainya kalau murid-murid ada berpendapat misal buat video apa buat poster atau lain sebagainya gitu, mereka juga bisa milih itu apa yang mereka ingin buat. Terus seandainya dalam membuat poster harus menggunakan kalimat yang sesuai dengan susunan kalimat, maksudnya grammarnya harus terstruktur gitu. Udah, ini otomatis ini sudah diajari ya. Asumsinya ini sudah dipelajari nih, asumsinya. Terus misal kalau seandainya itu kira-kira manfaat dari poster itu apa, terus siapa aja yang dapat melihat poster yang mereka buat, misal mereka juga dapat nge-share di media sosial mereka. Ya, jadi untuk mengajak orang lain. Jadi instruksinya seperti apa? Itu kan tadi
gambarannya. Ketika kalian mau meminta peserta didik untuk melakukan itu, instruksinya seperti apa? Saya awali ya. Oke, anak-anak, sekarang kalian lanjutkan. Gimana? Ayo, ini kan mau jadi guru harus latihan dong. Ayo semuanya Oke silakan. anak-anak, sekarang kita membuat untuk memecahkan masalah ini apa solusinya? Kita membuat poster. Gitu. Dalam membuat poster kita harus menggunakan kalimat yang baik agar orang lain dapat mengerti dan memahami apa yang kita inginkan. Terus untuk agar poster kita dapat dilihat orang lain, kita bisa menguploadnya di media sosial kita seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, agar tujuan kita tadi untuk mengurangi pemanasan global tersampaikan untuk orang lain. Oke, sudah. Oke, yang lain ada yang mau coba? Ada yang mau coba nggak? Yang belum absen, silakan absen dulu ya. Tulis nama di chat. Oke, jadi gini misalnya nih. Itu sudah bagus instruksinya. Tapi mungkin karena Kristianti ini belum pernah berhubungan dengan peserta didik dari SMA. Jadi kalau anak-anak disuruh seperti itu, kira-kira menurut kalian, misalnya kalian muridnya, kalian kira-kira semangat nggak? Instruksinya seperti tadi. Oh, enggak. Kurang sih, Sir. Nah, jadi gini cara instruksinya. Oke, kan kalian udah baca nih semuanya. Oke, anak-anak kalian sudah baca ya. Sudah baca berita kita tadi. Kita juga sudah belajar bagaimana cara menggunakan do to, ini cause and effect sentence. Nah, sekarang kalian pasti semuanya punya Instagram kan? Punya nggak? Punya ya. Punya Facebook ya. Tahu bisa tahu yang namanya hashtag, tahu nggak? Tahu hashtag ya? Nah, jadi karena kalian tahu Indonesia itu kan, di Indonesia misalnya kita mau ngomongin tadi karena contohnya adalah global warming, saya pakai global warming ya. Nah, kalian bayangin deh, dulu sampai sekarang itu kan panasnya beda. Nah, kalau kalian adalah anak-anak yang beruntung karena bisa sekolah, maka ada banyak orang-orang yang tidak seberuntung kalian, di mana mereka tidak tahu berita-berita seperti ini. Tapi mereka juga menggunakan media sosial. Supaya mereka tahu, maka untuk praktek pembelajaran ini silakan kalian bikin poster. Poster itu mengajak teman-teman seumuran kalian di sosial media. Nah, jangan lupa pakai kalimat yang menarik. Jangan lupa menggunakan bahasa Inggris. Kemudian menggunakan paling tidak 2 atau 3 kata yang mengaplikasikan ini yang sudah kita pelajari tadi. Nah, terus setelah itu ketika kalian upload, kalian harus hashtag dan juga tag teman-teman kalian yang pengen kalian kasih tahu bahwasanya ini tuh penting. Nah, hashtagnya jangan lupa pakai hashtag yang bagus, misalnya save the earth, save our earth, seperti itu. Siapa tahu ini nanti menjadi apa itu namanya? Hot topics atau apa? Lupa saya. Apa? Trending. Ya, trending topics. Nah, siapa tahu menjadi trending topics seperti itu. Nah, jadi kalian walaupun hanya membuat poster, tapi kalian sudah membantu melakukan pendidikan atau pencerdasan terhadap orang-orang supaya lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Nah, kenapa pakai bahasa Inggris? Karena ketika kalian dengan bahasa Inggris, lebih banyak orang yang mungkin bisa membaca ini. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, nanti penilaiannya itu berdasarkan yang paling kreatif dan paling menarik. Nah, saran saya silahkan kalian gunakan salah satu yang bisa diakses gratis, yaitu pakai Canva, tapi itu tidak wajib. Itu adalah salah satu contohnya. Apakah jelas semuanya? Kira-kira kalau gitu jelas nggak? Jelas, Sir. Nah, mereka disuruh belajar bahasa atau disuruh bikin kreatif?
Nah, itulah creativity berbentuk autentik dengan mengaplikasikan teknologi. Jadi di situ ada nanti digital literasinya masuk, creativity-nya masuk, bahasa Inggrisnya juga dapat seperti itu. Nah, itu autentik. Nah, selanjutnya silahkan kalian bikin. Nah, nanti ini saya kasih break sekitar 5 menit. Nah, dari 5 menit itu nanti kalian bikin satu kegiatan yang untuk topik selanjutnya. Misalnya, meaning through music. Nah, ini nih. Ini, oke. Ini itunya. Saya nanti screenshot 5 menit setelah ini mati. Saya share di WhatsApp group supaya kalian bisa ini nanti ngapain ya, seperti itu. Tentang music. Jelas?